Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Salsabila Putri Denita. Saya Jessica Farin Aurora. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi klorobenzena. Apa itu klorobenzena? Jadi, klorobenzena itu merupakan salah satu dari beberapa turunan benzena yang memiliki struktur kimia seperti berikut. Apa aja sih sifat yang terdapat dari klorobenzena ini? Yang pertama itu, klorobenzena ini memiliki sifat warnanya itu bening atau colorless atau tidak ada warna. Selanjutnya, dia ini juga mudah terbakar dan juga tidak larut dalam air. Untuk titik leleh dari klorobenzena ini minus 45 derajat Celcius dan titik didihnya itu 131 derajat Celcius. Lalu, apa sih sebenarnya kegunaan klorobenzena itu? Yang pertama, klorobenzena itu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pestisida. Contohnya seperti DDT yang penggunaan atau pemakaiannya itu sudah dilarang oleh seluruh negara loh teman-teman. Lalu yang kedua, klorobenzena ini juga bisa digunakan sebagai pelarut kimia organik. Biasanya sih dapat digunakan sebagai pelarut pada cat. Lalu yang ketiga, jika kita mereaksikan klorobenzena dengan beberapa reaksi kimia lainnya atau beberapa senyawa kimia lainnya, kita dapat mensintetis fenol dari klorobenzena ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan atau sintesis dari klorobenzena ini. Jadi, pembuatan atau sintesis dari klorobenzena dapat dibuat dengan mereaksikan benzena dan klorin. Seperti yang terdapat pada rumus berikut, reaksi apa sih yang terjadi pada klorobenzena ini? Jadi, reaksinya adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu merupakan reaksi mengganti atau berpindah tempat gitu. Yang berpindah tempat itu adalah Cl2 yang mengandung 2 atom Cl. Salah satu atom Cl-nya itu akan berpindah tempat dengan H yang ada pada benzena. Jadi mereka berdua itu akan saling berpindah tempat itu, sehingga di benzena sudah terdapat atom Cl dan namanya akan berubah jadi klorobenzena, dan H yang tadi itu akan berpindah ke tempat klorin jadi HCl dengan nama asam klorida. Nah, reaksi ini juga dapat dipercepat dengan menggunakan katalis FeCl3. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mereaksikan klorobenzena dengan senyawa-senyawa kimia lainnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu jika substituen klorin pada klorobenzena ini itu merupakan pengarah orto dan para, bukan meta. Jadi orto itu yang 1,2, para 1,4 gitu. Nah, yang pertama, di sini kita akan sama-sama mencoba untuk mereaksikan si klorobenzena ini menggunakan proses alkalisasi. Apa sih proses alkalisasi itu? Jadi, reaksi atau proses alkalisasi ini terjadi jika satu atom dalam turunan benzena, dalam hal ini klorin ya. Klorin itu kita substitusikan oleh gugus alkil. Nah, biar makin ngerti, yuk kita intip contohnya. Alright, jadi sekarang kita sudah punya struktur kimia klorobenzena ini yang akan kita reaksikan dengan gugus alkil. Di sini kita memilih salah satu gugus alkil yaitu metil klorida. Nah, kedua senyawa ini itu akan kita reaksikan dengan bantuan katalis yaitu AlCl3. Proses reaksi yang terjadi ini adalah reaksi substitusi, di mana si CH3 atau si metal ini akan memindahkan dirinya ke bagian benzena, ke bagian klorobenzena, sehingga produk yang kita hasilkan itu menjadi seperti ini. Nah, jika kita sudah tahu nih struktur dari si produk yang udah kita hasilkan itu, sekarang kita harus tahu apa sih nama dari struktur kimia tersebut. Nah, ternyata kita bisa loh kasih nama struktur itu sendiri dengan cara, pertama, kita harus terlebih dahulu mengingat tabel ini. Gunanya untuk melihat manakah substituen yang memiliki tempat lebih tinggi sehingga kita akan mendahulukan substituen itu agar kita beri nomor 1. Nah, di sini kita kan punya substituen CH3 dan juga Cl.
Nah, kita lihat di tabel ini mana yang memiliki tempat atau kedudukan yang lebih tinggi. Ternyata yang punya tempat lebih tinggi itu adalah si CH3. Berarti dalam hal ini prioritas kita adalah si CH3. Sehingga kita harus memberi nomor 1 pada cabang CH3. Dan otomatis rantai induknya itu menjadi metil benzena. Atau yang biasa juga disebut sebagai toluena. Karena tadi ya alasannya jelas ya. Lalu selanjutnya kita akan memberi nomor-nomor selanjutnya. Dari mana ya? Betul banget, kita harus memberi nomornya sesuai dengan cabang terdekat. Nah, kita kan ada punya cabang CL, berarti si CL itu akan kita beri nomor 2. Lalu yang selanjutnya 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, lengkap sudah nih, kita sudah memberi nomor. Sekarang kita akan memberi namanya. Kira-kira gimana ya cara kasih namanya? Betul, sama kok cara kasih namanya. Jadi yang pertama kita harus menyebutkan terlebih dahulu nomor cabangnya. Di sini kita punya 2 strip kloro, strip cabang induknya apa tadi? Toluena. Berarti namanya 2 kloro toluena. Nggak cuma itu loh namanya, kita juga bisa ganti nama itu lebih keren lagi nih. Karena tadi kita tahu jika si CL ini merupakan pengarah orto, di mana orto itu menempati nomor kedua, berarti kita bisa ganti nomor 2-nya itu menjadi sebutan orto, sehingga sebutannya menjadi ortoklorotoluena. Keren banget kan? Nah, sebenarnya sampai sini pun benar, tapi kita bisa melengkapinya lebih lagi loh dengan cara tadi kan kita tahu kalau CL itu selain mengarah ke orto juga mengarah ke para. Dan para itu menempati nomor 4. Nah, kita tinggal tambahin aja struktur metil benzenanya. Tapi metilnya ini kita taruh di nomor 4, bukan nomor 2. Karena kan para itu kan menempati nomor 4. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Lalu pemberian nomornya sama. Gugus CH3 kita beri nomor 1, lalu cabangnya kita berikan nomor 4 sesuai dengan para. Berarti kita juga bisa dapat menamai struktur ini sebagai para kloro toluena, atau boleh juga 4 strip kloro strip toluena. Tapi belum selesai karena kita juga harus menyeimbangkan reaksi ini antara kiri dan kanan. Coba kita cek. Nah, ternyata di sini di sebelah kiri itu masih kurang ya. Karena di sebelah kanan itu kita punya CH3 sebanyak 2 kali, sedangkan di kiri baru 1, berarti kita tambah 2 di depannya. Berarti di sebelah kiri ada 2 CH3, sebelah kanan juga ada 2 CH3. Lalu sebelah kiri juga ada 2 CL, sebelah kanan ada 2 CL. Dengan itu berarti reaksi kita sudah benar dan sudah seimbang. Mantap! Nah, yang kedua di sini kita akan mencoba proses halogenasi gitu ya. Jadi sesuai namanya halogenasi. Di sini kita akan mencoba mereaksikan si klorobenzena ini menggunakan salah satu unsur halogen. Di sini kita pakai aja misalnya brom dengan rumus unsur Br2. Nah, jadi substituan Cl ini itu akan mengarahkan Br kepada posisi orto nomor 2. Sehingga senyawa yang dihasilkan itu seperti ini. Ya, sesuai tadi nomor dan pemberian namanya itu sama sesuai yang tadi contoh pertama. Jadi langsung aja di sini kita kasih nama senyawa yang dihasilkan itu adalah orto-bromo-klorobenzena atau 2-bromo-klorobenzena, itu sama aja. Dan selain itu kita juga menghasilkan zat lain yaitu asam bromida. Nah, buat teman-teman yang tanya gitu ya, tadi kan kita memberi namanya itu harus sesuai yang tabel itu kan, tabel yang tinggi mana, rendah mana. Nah, kalau kita perhatikan Br sama Cl itu sama-sama ada di posisi yang sama dalam tabel itu. Nah, tapi kenapa sih yang dipilih untuk jadi rantai induknya itu si Cl? Kenapa nggak Br aja? Nah, karena seperti ini. Jadi, atom yang terikat langsung ke dalam cincin benzena, dalam hal ini tuh kan Cl kan, itu mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada atom yang pengen diikat pada gugus tersebut. Nah, jadi berdasarkan hal itu, makanya si Cl lah yang dijadiin sebagai rantai induk, bukan si brom. Seperti itu. Oke teman-teman, yang terakhir nih kita akan belajar untuk mereaksikan melalui proses nitrasi gitu. Tadi kan kita udah alkilasi itu menggunakan gugus alkil, halogenasi itu menggunakan unsur halogen. Sekarang kita akan nitrasi dengan senyawa nitro gitu. Di sini kita akan mereaksikan klorobenzena dengan HNO3. HNO3 itu kan ada nitronya guys.
Nah, HNO3 ini akan kita reaksikan bersama klorobenzena dengan bantuan katalis. Katalisnya itu H2SO4. Nah, di sini akan menghasilkan dua produk nih. Yang satu di sisi orto, yang satu di sisi para. Dengan substituennya itu Cl, tentu aja Cn, dan juga NO2. Nah, di sini agak sedikit rumit teman-teman, karena teman-teman pasti akan bertanya-tanya, kenapa substituen satunya lagi tuh NO2, asal NO2 itu dari mana? Karena kan tadi yang kita tambahkan itu kan HNO3. Kenapa cuman yang ke substitusi itu cuman NO2? HNO3 itu kan O-nya ada 3, ada H-nya 1. Tapi yang ke substitusi cuma NO2, O-nya cuma 2. Kemana O dan H yang lainnya? Nah, jadi HNO3 ini ketika direaksikan, dia itu akan berpecah. Nah, berpecahnya itu, dia berpecah menjadi dua senyawa gitu ya, yaitu NO2 dan OH. Nah, jadi kenapa produk yang dihasilkan itu memiliki substituen NO2? Ya karena itu tadi, HNO3 itu berpecahnya menjadi OH dan NO2. Nah, jadi yang ke substitusi itu cuman yang si NO2-nya aja. Sedangkan yang OH-nya itu dia akan berubah menjadi H2O. Nah, kalau kita perhatikan lagi tadi kan terpecahnya itu menjadi OH. Kenapa OH itu berubah jadi H2O? Dapat H satunya lagi itu dari mana? Nah, dari tangan-tangan benzena. Jadi, klorobenzena itu kan punya tangan 6. Yang satunya itu ditempatin sama klorin, yang satunya lagi itu ditempatin sama atom-atom hidrogen yang lainnya. Nah, salah satu dari mereka itu, atom hidrogennya itu, nanti mereka akan pecah untuk terikat sama si OH-nya HNO3. Nah, jadi itulah asal NO2 dan juga H2O dalam proses nitrasi ini. Seperti itu teman-teman, semoga mudah dipahami. Sekian dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga mohon maaf bila ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Semangat!